Saya Sandrina, perawat jiwa yang bergabung dengan aplikasi layanan kesehatan online. Hari ini saya akan bertugas menemui klien bernama Cindy yang mengalami gangguan citra tubuh. Saya tidak hanya ingin merawat secara fisik, tapi juga ingin bisa menjadi teman mengobrol yang menyenangkan dan aman untuk klien seperti Cindy. Saya menjunjung tinggi norma Islam, menghargai privasi, dan selalu berusaha jujur, terbuka, serta tidak menghakimi. Klien yang akan saya temui menganut norma Kristen, untuk itu saya pastinya akan sangat menghargai norma klien. Kekuatan saya adalah kemampuan mendengar secara empatik dan sabar. Kelemahan saya kadang terlalu perfeksionis, tapi saya terus belajar menyesuaikan dengan kebutuhan klien. Saya sekarang merasa antusias dan sedikit cemas karena saya ingin pertemuan ini berjalan lancar. Untuk mengatasi itu, saya menarik napas dalam dan mempersiapkan diri agar tetap tenang dan fokus. Kalau nanti klien menolak bicara, saya akan tetap sabar, memberi waktu, dan menyesuaikan pendekatan dengan empati tanpa memaksa. Tujuan saya hari ini adalah membangun hubungan saling percaya dengan klien, membantu klien merasa aman dan diterima, serta membuka percakapan tentang perasaan dan kondisi yang sedang ia alami. Lalu, kontrak yang saya rencanakan untuk waktu pertemuannya selama 7 menit dilakukan di ruang tamu klien yang tenang dan nyaman dengan topik perasaan klien terhadap kondisi wajah. Saya akan duduk sejajar dan berhadapan langsung dengan klien, menjaga jarak sekitar 1 meter, posisi tubuh terbuka dan bersahabat agar komunikasi berjalan dengan nyaman dan tidak mengintimidasi. Halo Cindy. Halo sus, Cindy, apa kabarnya Cindy? kurang baik sus. Tapi Cindy ini ingat saya kan ya? Tahu saya? Ingat sus, kemarin kita ngobrol di aplikasi. Iya betul, saya perawat Sandrina ya yang kemarin kita udah sempat berbincang-bincang di aplikasi online layanan kesehatan. Nah, ngomong-ngomong ini Cindy di rumah biasanya aktivitas belakangan ini apa? Sering nonton film? Kebetulan saya sering nonton drama Korea sus. Cuman karena kebelakangan ini saya merasa tidak semangat, jadi saya tidak sekarang malas nonton drakor sus. Tadi saya dengar kata Ibu Cindy gitu ya, Cindy udah 2 minggu tidak sekolah, betul? Betul sus. Karena saya malu sus. Suster lihat sendiri bagaimana kondisi wajah saya berjerawatan. Jadi saya merasa tidak nyaman ke sekolah dan saya juga melihat pandangan teman-teman saya merasa seperti aneh melihat saya sus. Jadi Cindy merasa tidak percaya diri ya. Betul sus, saya merasa tidak percaya diri, makanya saya mending bersembunyi jadi saya tidak sekolah selama Oke, sesuai yang udah kita sepakati di aplikasi ya Cindy, kita sekarang mau berbincang-bincang mengenai perasaan Cindy. Nah, berbincang-bincangnya itu di sini ya di ruang tamu aja ya. Mau di luar atau gimana Cindy? boleh di sini saja sus. Jadi untuk berbincang-bincangnya kita nggak akan lama ya, sekitar 7 menit gitu. Nah, Cindy bersedia? Bersedia sus. Cindy tahu kalau jerawat itu dialami oleh semua kalangan remaja. Jadi ini itu bukan aib. Cindy sudah mengetahui itu belum? Saya tahu sus, tapi teman-teman saya suka ngomongin saya di belakang sus. Katanya jijik ngeliat muka saya seperti ini. Saya paham kalau itu pasti sangat menyakitkan, tapi Cindy udah hebat loh, udah kalian mampu bertahan. Nah, sekarang ini sus ada buku panduan cara merawat
jerawatnya Cindy, agar nanti Cindy bisa terbebas gitu ya dari jerawatnya. Cindy harus tetap kuat ya, kita hadapi ini bersama-sama. Ini bisa dilihat. Nah, katanya di situ Cindy harus sering makan makanan yang bergizi ya, seperti buah dan sayuran. Lalu Cindy juga harus rutin untuk mencuci muka dan tidak menyentuh muka sembarangan ya. Iya sus, baik, terima kasih. Tapi sus, saya masih takut kalau misalnya nanti saya masih dikatain sus. Takut itu hal yang wajar Cindy. Tapi gimana kalau semisal kita coba untuk Cindy masuk sekolah lagi. Nah, gimana kalau misalkan Cindy coba untuk masuk sekolahnya 1 jam lebih awal gitu Cindy. Itu sebuah perubahan yang sangat bagus loh Cindy. Baik sus, nanti saya akan coba sus. Oke, baik Cindy, kita sudah berbincang-bincang ya mengenai perasaan Cindy. Nah, gimana sekarang perasaannya setelah Cindy mengungkapkan semua yang Cindy rasakan? Perasaan saya saat ini jauh lebih tenang sus, karena ternyata masih ada yang peduli dengan saya selain keluarga saya, mama saya. Ternyata suster peduli terhadap saya. Untuk terkait masuk sekolah, saya akan coba pelan-pelan sus, nanti akan saya coba mulai besok hari. Baik-baik. Bagus ya kita coba pelan-pelan gitu untuk masuk sekolah. Cindy boleh suster dengar gitu ya penjelasan dari Cindy. Tadi kita udah membahas apa aja sih? Baik sus, tadi suster memberitahu saya bahwa jerawat itu hal yang wajar suster. Terus tadi juga suster sudah kasih tahu cara mengobati jerawat, seperti saya harus makan buah dan sayuran, makan makanan yang sehat, saya harus rutin cuci muka, dan saya tidak boleh pegang wajah saya dengan tangan yang kotor sesuai dengan panduan yang suster kasih. Ya betul. Suster harap ya Cindy udah bisa masuk sekolah lagi, terus Cindy bisa pulih dari kondisi ini. Dan Cindy harus ingat ya kalau kondisi ini itu gak akan selamanya Cindy alami. Cindy akan sembuh, akan segera sembuh ya. Nah, 2 hari ke depan suster boleh kesini lagi. Nanti kita berbincang lagi gitu setelah Cindy masuk sekolah. Cindy mau masuk sekolah kapan? Mulai besok. Oke, baik. Nah, nanti kita berbincang-bincang lagi ya setelah Cindy masuk sekolah. Kita bahas mengenai cara untuk lebih percaya diri gitu. Untuk waktunya nanti sama gitu sekitar 7 menit, dan nanti boleh Cindy boleh mau dilakukan di sini atau barangkali mau di luar, nanti mau di mana? Mungkin kita coba di luar saja sus. Oke, baik. Kalau kayak gitu, Sus mau pulang lagi ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, baik. Semoga lekas pulih ya. Tetap semangat ya, Cindy. Iya suster, terima kasih ya suster. Saya, perawat Sandrina, baru saja menyelesaikan tugas menemui klien yang bernama Cindy di rumahnya, tepatnya di ruang tamu. Perbincangannya berlangsung selama 7 menit. Setelah dilakukan perbincangan, klien merasa lebih nyaman serta lebih tenang karena ada orang lain di luar keluarganya yang memang peduli akan kondisinya. Lalu ketika berinteraksi, klien terlihat menunduk pada awal interaksi. Namun ketika sudah memasuki fase kerja, klien bisa mulai melakukan kontak mata, dan pada akhir perbincangan klien sudah sepenuhnya bisa melakukan kontak mata dan posisinya sudah terbuka kepada saya. Sekian, terima kasih.